محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف والعلماء الذين كتبت أقوالهم في هذا الكتاب المبارك حفظهم الله ورحمهم الله، نفعنا بهم وبعلومهم وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. باب بر الوالدين إلى قوله الأول. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث. Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, Bahrul Ilm, lautan ilmu, turjumanul Quran, pakarnya Al-Quran, sahabat dan juga sepupu Nabi. Beliau berkata, 3 ayat turun bergandengan dengan 3 ayat. La yaqbalullahu minha wahidah bighairi qarinatiha. Allah tidak menerima yang satu jika tidak dibarengkan dengan yang satunya. Ihdaha, yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Artinya kalau orang taat kepada Allah tidak taat kepada Rasul, Allah tidak terima. Harus dua-duanya bergandengan. Faman ata'allaha, maka barang siapa yang taat kepada Allah, walam yuti'ir rasul, dan tidak taat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, lam yuqbal minhu, maka dia tidak diterima amalannya. Atsaniyah, yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu, maka barang siapa yang melaksanakan salat tapi tidak menunaikan zakat, tidak diterima amalnya, tidak diterima salatnya. Qauluhu ta'ala, as-salisah, qauluhu ta'ala, yang ketiga, firman Allah Ta'ala, anishkurli wa liwalidayka, bersyukur kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Faman syakarallaha, maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah, walam yashkur walidayh, dan dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, lam yuqbal minhu, maka syukurnya itu juga tidak diterima. Jadi 3 perkara ini jika ingin diterima harus juga melakukan 3 perkara yang menjadi pendampingnya. Taat kepada Allah harus taat kepada Rasulullah. Mendirikan sholat harus menunaikan zakat. Syukur kepada Allah harus dibarengi dengan syukur kepada, artinya syukur kepada Allah berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, satu, nanti dia akan punya anak, anaknya akan berbakti kepada dia, dan dia akan dipanjangkan umur sehingga anaknya nanti sampai bisa berbakti kepada dia. Itu bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah SAW. Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum, kata Rasulullah. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak kalian akan berbakti kepada kalian. Apa di antara bisyarah dalam hadis ini selain kabar gembira anaknya akan berbakti kepada dia? Kabar gembiranya juga bahwasanya dia akan dipanjangkan umur sehingga anaknya besar dan bisa berbakti kepada dia. Dia orang yang berbakti kepada orang tua, dia akan dipanjangkan umur, anaknya akan berbakti kepada dia. Dan orang yang berbakti, berbuat baik kepada orang tuanya, hidupnya berkah, bahagia, tenang, senang dari dunia sampai akhirat. Tapi orang yang tidak berbakti, apalagi mengecewakan orang tuanya, jangan harap hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang durhaka sama orang tuanya, semua amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib atau yang sunnah, semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia amalnya, tidak dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kuncinya ada pada orang tua. Ridha Allah, ridhal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Bagi anak terhadap orang tua, bagi istri yang tergantung ridha
suami. Walaupun istri tergantung ridho suami, tetapi juga jangan melupakan kebaikan orang tua. Harus diingat tuh kebaikan orang tua. Nah, kemudian qala Ibnu Uyainah rahimahullah, man shalla as-salawatil khamsa faqad syakara Allah taala. Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah taala berkata, barang siapa yang salat 5 waktu, maka sungguh dia telah bersyukur kepada Allah taala. Wa man da'a lil walidain, dan barang siapa yang berdoa untuk kedua orang tua, fi adbaris sholawat, setiap setelah solat, faqad syakara lahumah, maka dia telah mensyukuri kedua orang tuanya. Nah, jadi di antara cara berbakti kepada orang tua, di antaranya adalah jangan tinggalkan doa untuk kedua orang tua minimal setelah solat. Nah, lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah SWT berfirman, anishkur li wa liwalidayka, bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Fasyukrullah, maka bersyukur kepada Allah, an yusalliya fi kulli yawmin 5 marrat, salat setiap hari 5 waktu atau 5 kali. Wa syukrul walidain, sedangkan bersyukur kepada kedua orang tua itu an yad'u lahuma, mendoakan kedua orang tua, fi kulli yaumin 5 marrat, setiap hari 5 waktu. Jadi bersyukur kepada Allah, salat 5 kali, bersyukur kepada orang tua, doanya 5 kali minimal tuh. Fayambari an yaqula ba'da du'ail adzan, tuh maka sepantasnya berdoa, membaca setelah doa azan. Habis doa azan itu baca apa? Rabbighfirli wa liwalidayya 5 marrat, 5 kali. Wa tamamuha, kemudian disempurnakan, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kita baca doa azan tuh, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. Itu dari tambahan dari Al-Imam Ibnu Uyainah. Ada juga ulama yang menambahkan setelah warhamhuma kama rabbayani shaghira, ditambah lagi Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Artinya Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, kami minta kepadamu, al afwa, maaf, wal afiyah, selamat, wal mu'afata daimah, dan selalu dalam keselamatan, fid din wad dunya wal akhirah, dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Baru ditutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kalau ada orang membacanya begini, kalau orang membacanya pakai jamak, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, itu berarti dia mendoakan untuk dia dan orang ramai. Itu juga boleh, biar yang lain juga dapat. Nah, al-thalith, yang ketiga, jaa akharu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubul bai'ah 'alal hijrah. Nanti ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW meminta bai'at, janji setia kepada Nabi, 'alal hijrah, untuk ikut hijrah. Jadi dia datang kepada Nabi, dia minta untuk dibai'at oleh Nabi. Bai'at itu dia diminta untuk dibuat janji setia bahwasanya dia akan ikut hijrah bersama Rasulullah. Waqal ma ji'tuka hatta abkaitu walidayya. Dan laki-laki itu bilang kepada Rasulullah, tidaklah aku datang kepadamu sehingga aku ini telah membuat nangis kedua orang tuaku. Jadi dia datang kepada Nabi, ingin baiat, ingin ikut hijrah, tapi dia membuat nangis kedua orang tuanya. Artinya orang tuanya tidak mengizinkan, orang tuanya sampai menangis. Faqal, maka Rasulullah bersabda, irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kamu pulang
kepada kedua orang tua kamu, bikin dia tertawa, bikin dia senang sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Bayangkan. Bahkan kan ada pernah juga tuh, ada seseorang datang kepada Nabi, izin mau jihad. Izin mau jihad. Kalian tahu tak? Jihad itu adalah salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Coba lihat, apa kata Nabi? Yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Melaksanakan sholat pada waktunya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, thumma ayyu. Kemudian apa lagi? Jawaban Nabi yang kedua, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, thumma ayyu. Kemudian apa? Apa kata Rasulullah? Al-jihad fisabilillah. Berjihad di jalan Allah. Itu 3 amal yang paling dicintai oleh Allah SWT. Seseorang datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, mau ikut jihad. Coba lihat, apa pertanyaan Nabi? Apakah kedua orang tua kamu masih hidup? Kata sahabat itu, iya wahai Rasulullah. Apa jawab Nabi? Fafihima fajahid. Fafihima fajahid. Kamu berjihadlah pada kedua orang tua kamu. Artinya kamu berjihadlah di dalam pengabdian kepada kedua orang tua kamu. Tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk jihad, tapi suruh ngabdi. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua afdal minal jihad. Yang pertama apa kata Nabi tadi? Sholat pada waktunya. Nomor 2, jihad atau berbakti? Berbakti dulu sama orang tua, baru jihad. Katanya kalau jihad tidak dapat ridho dari orang tua, tidak dapat apa-apa jihadnya. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua di atas daripada jihad kemuliaannya. Nah, Ar-Rabi' yang keempat, hajara rajulun ila Rasulullah SAW minal Yaman wa arada al-jihad. Seseorang laki-laki berhijrah kepada Rasulullah dari negeri Yaman. Rasulullah di Madinah, dia datang dari Yaman. Dan laki-laki yang hijrah dari Yaman itu ingin jihad. Faqala alaihi salam, maka Rasulullah SAW bersabda, hal bil Yaman abawat? Apakah di Yaman orang tua kamu keduanya masih ada? Qala na'am. Dia berkata iya. Qala, Rasulullah bertanya, hal adina lak? Apakah kedua orang tua kamu mengizinkan kamu? Qala, dia berkata, la, tidak. Faqala alaihi salam, maka Rasulullah SAW bersabda, farji ila abawaik fasta'dhinhuma. Pulanglah kamu kepada kedua orang tua kamu dan minta izin dari keduanya. Fa in fa'ala fajahid. Kalau kedua orang tua kamu ngasih izin, ikut jihad. Wa illa, kalau orang tua kamu tidak memberi izin, fabirrahuma mastata'ta, maka kamu berbaktilah kepada kedua orang tua kamu semampu kamu, sebisamu. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya hal itu, berbakti kepada orang tua, khairu ma talqallah. Fa inna dzalika khairu ma talqallah ta'ala bi ba'da tauhid. Karena sesungguhnya itu, artinya berbakti kepada orang tua adalah sebaik-baiknya sesuatu yang engkau bawa untuk menghadap Allah Ta'ala setelah engkau mengesahkan Allah. Bayangkan tuh. Jadi ketika seseorang menghadap Allah nanti, apa sesuatu yang teristimewa yang dia bawa menghadap Allah? Nomor 1 tauhid, dia mengesahkan Allah, artinya dia beriman. Nomor 2 yang paling istimewa, berbaktinya dia kepada orang tuanya. Allah ja'aluna minal barrin wal barrat. Amin. Nah, al-khamis, yang kelima, jaa akhar ilaihi sallallahu alaihi wasallam liyastashirahu fil ghazwi. Ada seseorang lagi nih datang kepada Rasulullah bermusyawarah, minta isyarat, minta pendapat Rasulullah di dalam peperangan.
Faqal, Rasulullah bersabda, alaka walidah, kamu masih punya ibu? Qala na'am, dia bilang iya. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, falzamha, kamu lazimi ibu kamu, artinya kamu ngabdi aja sama ibu kamu. Fa innal jannah inda rijlaiha, karena surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. In al jannah tahta aqdamil ummahat, begitu hadisnya. Al jannah tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bukan berarti kita ngintip ke kaki ibu mana surganya, bukan begitu. Itu bahasa kiasan. Bukan kaki ibu yang ngintip belah mana surganya. Maksudnya itu bahasa kiasan. Surga di bawah telapak kaki ibu maksudnya, oh surga kalau kamu mau dapatkan, kamu harus berada di bawah telapak kaki ibu kamu. Maksudnya bukan kaki taruh atas kepala gitu. Maksudnya kita ngabdi sama orang tua, berbuat baik kepada orang tua walaupun kepala kita harus berada di bawah kakinya. Begitu maksudnya. Nah, kadang-kadang kan ada orang lebih lebay sedikit. Dia belikan sendal buat calonnya yang bagus sendalnya. Kenapa sendalnya terlalu mahal kau belikan? Karena kakimu adalah calon surga buat anak-anakku. Itu lebay. Ya, bukan surga itu di situ. Artinya dengan penuh pengabdian kepada orang tua, walaupun harus kepala kita ini berada di bawah kakinya, lakukan. Kenapa? Balasannya surga. Bukan surga itu ada di bawah kakinya, itu bukan. Nah, makanya sering saya katakan, minta doa kepada orang soleh bagus, minta doa kepada orang soleha bagus, tapi ada yang lebih bagus, doanya orang tua. Kenapa? Karena doa orang tua itu mengalahkan doanya wali kutub 70. Apalagi cuma orang soleh. Doa orang tua jangankan dibandingkan dengan orang soleh, jangankan dibandingkan dengan orang soleha. Doa orang tua itu dibandingkan dengan wali kutub 70, bukan wali biasa. Wali kutub 70 masih hebat, dahsyat doanya orang tua. Kenapa? Doa orang tua tidak ada penghalangnya. Doaul walid li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doa orang tua untuk anak, kata Nabi, seperti doa orang tua, seperti doa Nabi untuk umatnya. Tidak ada penghalang. Walaupun orang tuanya bukan soleh, walaupun orang tuanya bukan solehah, walaupun orang tuanya penjahat, tapi kalau dan doakan untuk anaknya, itu doa tidak ada penghalangnya. Kadang-kadang kan sebagian anak melihat orang tuanya tidak soleh, tidak soleha, doanya orang soleh yang soleha yang diburu sama dia, pergi kemana-mana, sementara orang tuanya tidak dipedulikan, sementara orang tuanya disia-siakan, sementara orang tuanya tidak diminta doanya. Kenapa? Karena dia ngelihat orang tuanya tidak soleh-soleha. Salah pemahaman seperti itu. Ini orang tua ini tidak soleh, tidak soleha, lebih hebat doanya daripada wali-wali kutub. Apalagi cuma dari orang soleh-soleha biasa, apalagi cuma dari wali-wali biasa. Dari wali kutub itu lebih hebat dari orang tua. Sering-sering minta doa sama orang tua. Yang minta duit terus, minta doa. Orang tua datang, menjenguk, cium tangan, bolak-balik, cium lutut, cium kening. Ya jangan gengsi. Udah sampai sekarang kalau ketemu orang tua gitu, cium tangan, cium lutut, cium kening, minta doa. Ya. Tapi doa yang paling hebat tuh, doa orang tua yang paling hebat tuh kalau doanya tak pakai kita minta. Macam mana cara minta? Bikin dia senang, bikin dia gembira, sehingga tanpa diminta dia langsung angkat tangan berdoa. Itu doa dari lubuk hati yang paling dalam. Macam mana kalian orang tua doakan kalian? Misalnya kasih dia surprise yang membuat dia senang gembira gitu, sehingga ya Allah nak, mudah-mudahan kau diberkahi dunia akhirat loh. Itu doa langsung tembus.
Kenapa? Selain dari orang tua, itu doanya dengan senang gembira tanpa diminta lagi. Ya. Buat orang tua mendoakan kita kalau bisa tanpa diminta. Sesekali minta doanya. Kalau tidak diminta, kan kadang-kadang tidak mendoakan. Kita minta. Tapi sesekali buat dia senang agar dia doakan kita tanpa diminta. Dan jangan lupa kalau datang minta doa. Kalau orang tua lagi malas doa misalnya, kan namanya orang tua manusia, lagi malas doa. Ente nengok lagi enggak mood nih orang tua nih, doanya lagi enggak mood. Mungkin pikirannya lagi kusut, kan maklum di luar sih macam-macam kan. Misalnya belum gajian, utang banyak. Yang kalian tak tahu orang tua punya utang, kan? Yang kalian tahu kan? Bang, duit bang, nih duit nih, mau beli ini beli itu. Orang tua kan bilang iya ya, iya nak, kan gitu kan? Iya nak. Kadang-kadang orang tua bilang iya nak, besok nak. Itu kadang-kadang waktu itu orang tua tak duit, tapi dia mikir, dia tidak mau tahu anak ini, dia tidak kepengen anaknya tahu dia tak punya duit. Bagaimana dia mikir? Dia pun pergi pagi, pulang petang, bintang bukang banting tulang. Kadang-kadang sampai berutang agar anaknya senang dan hatinya pun tenang. Kasih duit anaknya, kan? Senang anaknya. Dia tidak tahu tuh orang tua mutar kepala itu, bagaimana nanti dia bayar utangnya. Tapi dia penting dia senang. Nah, kalau dia lagi sumpah-sumpah itu jangan dia paksa. Ya, kita tengok mukanya, ini lagi kurang mood. Udah senang kan dia, udah senang. Jangan dipaksa suruh doa, minta gini aja. Abah ini doakan biar selamat berkah dunia akhirat. Ustaz, kalau sama orang tua minta doanya gini, bah doakan karena abah yang masih ada. Dulu Umi juga gitu, sekarang tinggal abah. Setiap Ustaz ketemu masih Ustaz ngomongnya gini, udah cium tangan apa segala macam. Kalau udah mau balik itu Ustaz pasti ngomong, pasti Ustaz ngomong gini, bah minta maaf. Satu, minta maaf bah. Nomor dua, bah minta ridho. Nomor tiga, bah doakan selamat berkah dunia akhirat, kumpul sama Rasulullah SAW. Dah gitu ya. Kalau ketemu orang tua, bah minta maaf bah ya, iya, minta ridho bah, iya, doakan selamat berkah dunia akhirat, ngumpul sama Rasulullah SAW. Amin. Udah cukup. Dan ingat, kalian kalau punya orang tua yang udah agak tua, itu cobaannya berat. Kadang-kadang mereka tuh temperamen, cepat marah. Yang kedua, minta perhatian lebih dari anaknya. Nah itu kita harus sabar dan kita ingat bagaimana mereka sabar menghadapi kita ketika kita kecil. Nanti lihat aja sendiri. Begitulah kita lagi kecil. Tuh, direngek. Sabar enggak orang tuanya? Sabar. Tuh, direngek, ditarik kadarnya. Kan? Itu. Sabar menghadapinya. Belum lagi kalian nanti merasakan sendiri kalau kalian punya anak. Dia bangun tengah malam nangis. Ente lagi ngantuk-ngantuknya tidur tuh enak, dia bangun. Nangis. Bangun, mau enggak mau? Masa dia macam kantong sampah? Kan tak mungkin. Ngantuk, bangun. Udah bangun jadi tak gendong lagi. Gendong. Bayangkan, tengah malam mata ngantuk itu suruh gendong dia. Tak usah di kamar, di luar kata dia. Suruh keluar kamar. Gitulah kita lagi kecil. Ya. Belum lagi adik makan, asik-asik makan. Mie BAB kata dia. Wah ini lagi makan. Dibayangkan, ini nggak ada makanan, habis itu nggak ada itu. Habis nggak ada itu balik lagi makan. Kan belum habis. Tuh dibayangkan, itu orang tua gitu. Itu ibu tuh. Kan bapak cari nafkah nih, pusing malah memikirkan bagaimana nih untuk mencukupi keluarga. Itu bapak. Ibu seperti itu, tak tidur malam, nangis, cebok kan. Bayangkan di kotoran cebok kan.
ada gelitnya. Ya. Belum lagi malam-malam dia bangun naik musuh. Ya kan? Yang cantik jadi buruk baju tu, tarik sana, tarik sini. Kadang-kadang yang banyak kejadian juga begini nih. Kadang-kadang banyak kejadian anak karena masih kecil mau ditinggal tak bisa, akhirnya dibawalah pergi ke pengajian. Sampai di tempat pengajian dia menangis. Menangis dia. Ribut satu rumah orang itu. Akhirnya ibunya pun malu. Tak enak kan? Ini orang lagi pengajian, apalagi ustaz lagi ceramah. Ini dibiarkan sini ganggu orang ceramah, ganggu orang pengajian. Dibawa keluar, panas. Sebab lain kan, malu lah ibu tu. Akhirnya mau tak mau keluar. Maaf ya, bawa keluar anak aja. Kan demi siapa? Demi sabar orang tua. Tak tidur malam, gendong, tak jijik cebokkan kotoran, sabar nyusukan. Begitu kita besar, nah orang tua pun bertingkah seperti itu. Itu kan ujian buat kita. Untuk apa? Satu, Allah memberi kita pahala yang besar kalau sabar menghadapinya. Dua, Allah mau hapuskan dosa-dosa kita. Mungkin dulu kita banyak dosa, dengan cara ini Allah hapuskan dosa kita. Sabar menghadapi orang tua. Yang ketiga, Allah mau angkat derajat kita. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda begini, raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Apa kata Nabi? Rugilah, rugilah, rugilah seseorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup, salah satunya atau kedua-duanya masih hidup, tapi dia tidak bisa masuk syurga. 3 kali kata Nabi, rugi. Kenapa? Karena keberadaan orang tua itu termasuk pintu yang besar untuk menghantarkan kita ke surga. Kalau masih tidak bisa masuk surga dengan hidupnya orang tua salah satu atau keduanya, itu anak masih tidak bisa masuk surga, 3 kali kata Nabi, ruginya. Ya, makanya kalau depan orang tua tu, udahlah, kita ni diam. Kecuali kalau orang tua nyuruh yang melanggar perintah Allah. Ya. Kalau nyuruh sesuatu yang melanggar perintah Allah, jangan taat. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada satu makhluk pun kalau menyuruh maksiat kepada Allah. Tapi selama perintah orang tua tidak melanggar perintah Allah, taat. Mi, dah janji mi sama kawan mi nak buka puasa bersama. Jangan kata orang tua. Udah. Iya. Gitu. Mi, udah janji sama kawan mi mau silaturahmi ke rumah ustazah. Jangan kata orang tua. Iya mi. Udah ngomong gitu. Iya. Karena itu larangan orang tua melanggar perintah Allah ada. Enggak, taat. Nah kalau dimarah, kadang-kadang orang tua nih, kadang-kadang nih, sebagian orang tua bagi yang sudah tua tuh, kadang-kadang anak ini sudah nurut, sikit ya anaknya salah, habis kena ledakan, habis. Oh ini tak benar, disuruh memang pergi, tapi lambat gayanya, jangan dijawab, jangan, diam ente. Ingat, camkan dalam benak ente. Ya Allah, ini Allah sedang menghapus dosa anak. Ini Allah sedang memberikan pahala yang besar untuk anak. Ini Allah sedang mengangkat derajat anak. Ini ujian, sabar. Itu yang pertama. Ingat 3 perkara. Allah menghapuskan dosa, Allah mengangkat derajat, Allah membesarkan pahala. Itu ingat. Yang kedua, ingat bagaimana dia sabar dulu sama kita waktu kita kecil. Ingat 2 perkara itu. Satu, ingat Allah mengangkat derajat, menambah pahala dan menghapus dosa. Kedua, ingat bagaimana orang tua sabar menghadapi kita dulu. Ingat itu. Jadi ketika itu, ente lama benar disuruh, jangan jawab. Jangan. Kalau yang dijawab, tidak mungkin menang ente. Pasti salah. Udah pasti salah, dosa lagi. Bagus ini diam. Memang mau dapat pahala besar itu ujiannya berat-berat. Kenapa? Besar pahalanya, tinggi derajatnya.
banyak dosa yang diampunkan. Hebat aja, pokoknya udah diam ya. Jadi, iya bang, maaf bang. Nanti orang tua itu kalau begitu kan, ujung-ujung dia kesian sendiri. Allah, Masya Allah, anak aku. Nanti dia kan sendirian tuh. Nah dia duduk mikir, ya Allah, anakku udah capek, dia ngabdi, dia melaksanakan perintahku, aku marah lagi, ya Allah sian. Ya Allah, anda doa gitu, ya Allah, mudah-mudahan. Gitu tuh orang tua. Kalau ente lawan doa tak dapat, yang dapat dosa, bukan doa. Ya, itu kunci yang orang tua. Jangan jawab. Diam. Tuh. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kalau mudah-mudahan tidak ada ya. Kalau ada melihat orang tuanya melanggar syariat, sebagai anak hanya boleh dua saja. Hanya boleh dua. Satu, nasihatkan baik-baik. Nomor dua, doakan. Marah tak boleh. Ada orang tua nih melanggar syariat, cukup kasih tahu baik-baik. Bah, Umi ini tak boleh. Kau tu sok tahu ya. Udah diam. Yang penting itu menyampaikan. Jangan dijawab. Emak ni, oh hilang ente berdakwah tu. Neraka tempat ente. Yang penting udah nyampaikan. Bah, Umi ini tak boleh ni. Misal ni contoh, ada orang lain, tak usah kalian, ada orang lain. Uminya pergi ke pasar, keluar dari rumah buka aurat. Dia kasih tahu baik-baik. Mi, itu tak boleh Mi buka aurat. Dah lah, saw tu. Jangan ini lah Umi ni. Oh. Jangan. Dosa itu dapat. Udah, ente udah cukup. Ente udah cukup. Nasihatkan baik-baik. Ente tinggal angkat tangan ya. Ya Allah, berilah hidayah kepada mak saya ni, ya Allah. Saya tak kepengen dia masuk neraka, ya Allah. Saya sayang. Saya kepengen umi saya masuk surga, ya Allah. Kasih hidayah. Doa kan. Jangan marahkan ya. Jangan marahkan orang tua. Nasihatkan baik-baik, doa kan. Kemudian kalian yang masih punya orang tua, sebelum nyesal nanti, bahagiakan dia. Jangan kecewakan. Sabar menghadapi orang tua itu, ya. Kalau orang tua datang, tunjukkan perubahan ente di pondok ni. Tunjukkan perubahan. Ente dulu sebelum masuk pondok suka buat jengkel dia. Nah, dia datang ke pondok ni, tunjukkan perubahan. Bahwasanya ente itu ada perubahan di pondok ini. Dia datang, yang dulu ente geraknya bikin dia sakit hati, sekarang bagaimana buat dia senang. Cium tangan, cium kaki, doa kan. Ya enak, temen tak boleh cium kaki aku nak kata dia. Temen tak boleh cium kening. Doakan kami, mudah-mudahan kita ni punya berkah manfaat. Gini lah kita diajarkan di pondok ni, kan? Jadi orang tua yang capek dari kecil, belum lagi mengeluarkan biaya untuk ente di pondok ni, belum lagi jemput ente bawa makanan, terobati capeknya. Habis biayanya terobati. Kenapa? Ngelihat anaknya ada perubahan. Tidak gitu-gitu ya, ada perubahan setelah dia mondok. Tidak kayak dulu. Kan senang orang tuh. Jadi capeknya tuh, duitnya yang habis, pikirannya dia yang dia lelah memikirkan ente bagaimana ente di pondok itu betah dikasih makanan segala macam. Itu semuanya capek-capek itu hilang. Kenapa? Melihat ente ada perubahan, akhlaknya tambah baik. Gitu orang tua ya. Kalau udah tak ada, menyesal tak ada guna. Nanti mau bahagia kan lagi, ada yang doa ya. Sedekah untuk orang tua ya. Lagi masih ada tu, senang kan. Nanti kalau ini, kalau orang tua yang masih ada ni, orang tua kalian datang ni, kalian tengok muka orang tua tu ibadah. Kalian tengok muka orang tua tu ibadah. Ketika kalian tengok muka orang tua kalian ni, kalian bayangkan teman kalian yang dah tak punya orang tua. Ya. Ya Allah, alhamdulillah saya masih punya orang tua. Siang teman saya tak ada orang tua. Kenapa? Untuk memotivasi dia agar lebih semangat lagi untuk berbuat baik kepada dia. Ya, sabar menghadapi orang tua itu. Nah, umat. As-sadis, yang keenam, takhallafa ba'dhum an rufqatihi, qalu lahum aina ruhta? Qala lahum
kuntu atufu fil jannah. Qalu kaifa adaka illa fid dunya? Qala lahum uqabbil qadamahum ya Allah. Takhallaf. Takhallafa ba'duhum. Sebagian orang tidak ikut an rufqatihi, untuk mendampingi temannya. Temannya pergi ke suatu tempat, dia tidak ikut mendampingi. Qalu lahum, teman-temannya berkata kepada yang tidak ikut itu, aina ruhta? Kamu kemana kau tidak ikut? Qala lahum, dia berkata kepada teman-temannya, kuntu atufu fil jannah. Saya barusan keliling di surga. Qalu, sahabat-sahabatnya bertanya, kaifa adaka illa fid dunya? Bagaimana kamu keliling di surga sedangkan engkau ini masih di dunia? Qala lahum, dia berkata kepada teman-temannya itu, uqabbil qadama ummi. Aku mencium kaki ibuku. Jadi dia merasakan cium kaki ibunya itu seperti dia sedang berkeliling di surga. As-sabi' yang ketujuh, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibnul bar la yadkhulul jannah, la yadkhulun nar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibnul bar la yadkhulun nar. Anak yang berbakti kepada orang tuanya tidak masuk neraka. Wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Sedangkan anak yang durhaka kepada orang tua tidak bakal masuk surga. Man mata wa huwa radin walidayh. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia membuat ridha kedua orang tuanya, lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannah illa darajah. Maka tidak ada di antara dia dan para nabi di surga kecuali hanya satu derajat saja bedanya. Anak yang meninggal dunia dan dia menyenangkan membuat orang tuanya ridho, derajat dia nanti di surga hanya beda satu tingkatan saja dengan para nabi. Setelah para nabi itu tempatnya dia langsung. Makanya di antara keistimewaan kalau anak meninggal duluan, orang tuanya ridho, surga tempatnya. Seperti istri meninggal duluan, suaminya ridho, surga tempatnya. Apa kata Rasulullah? Ayyumma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Kata Rasulullah, wanita muslimah mana saja yang meninggal dunia suaminya ridho, surga. Anak meninggal duluan, orang tuanya ridho, surga dia. Wa man mata wa huwa aqfun walidayh. Dan barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia durhaka kepada kedua orang tuanya, lam yakun bainahu wa baina iblis finnar illa darajah. Tidak ada derajat antara dia dan iblis kecuali beda satu derajat. Habis derajat iblis, derajatnya dia. Jadi orang kalau dia rajin ibadah sekalipun, kalau dia durhaka sama orang tuanya tidak bakal masuk surga, masuk neraka, dan nerakanya di bawah nerakanya iblis, langsung nerakanya dia. Orang yang durhaka itu tidak ada gunanya amal soleh yang dia lakukan. Warada, riwayatkan dalam hadis, birru aba'akum tabarrakum abna'ukum.
Birru abakum tabirrakum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Fi hadzal hadis, di dalam hadis ini khamsu basyair, ada 5 berita gembira. Liman yabirru abawih, bagi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Al-awwal, berita gembira pertama adalah husulul aulad, dia bakal punya anak. Al-thani, yang kedua, hayatuhum, anak-anaknya bakal hidup, enggak meninggal kecil. Al-thalith, yang ketiga, tulu umrihim, mereka panjang umur. Ar-rabi' kibaruhum, dia akan menjadi dewasa. Al-khamis birruhum, anaknya akan berbakti kepada dia. Jadi hadis tadi itu birru abakum tabirrakum abna'ukum itu hadis 1, dia bakal punya anak. 2, anaknya bakal hidup. 3, itu anak-anaknya bakal besar nanti. 4, dianya bakal tua. Ini orangnya sampai tua hidupnya. Si orang tua ini sampai tua hidupnya. Yang kelima, anaknya nanti itu akan berbakti kepada dia. Itulah di antara manfaat atau keberkahan anak yang berbakti kepada orang tuanya. At-tasi', yang ke-9, innallaha ta'ala yujazi man barra walidayhi fid dunya qabla al-akhirah. Sesungguhnya Allah membalas orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya di dunia sebelum akhirat nanti. Jadi orang yang berbakti kepada orang tuanya di dunia sudah dibalas oleh Allah. Di akhirat lebih lagi, berlipat-lipat ganda dibalas oleh Allah SWT. Jadi 2 dia dapatkan. Di dunia dapat balasan kebaikan, di akhirat berlipat-lipat ganda balasan kebaikan yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana ta'arafna bi annana tarafna wa annana asrafna bala wa ashrafna. تب علينا توبة واغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي أهلي والإخوان وسائر الغلان وكل ذي محبة وفي رك أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا بالحساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد دش صحبي والحمد لله بالبدء والثناء حمدا كثيرا دائما حمدا. Bagaimana dengan orang tua yang marah kalau kita diam salah, tapi kalau kita menjawab dibilangnya ngelawan? Terus kan kita jadinya serba salah. Ustaz, ambil posisi lah. Sekiranya ente diam salah, jawab dibilang ngelawan, ente diam salah, jawab ngelawan, diam lagi. Pokoknya cari celah bagaimana buat dia bahagia, cari celah bagaimana buat dia senang. Kalian pasti tahu tuh apa yang membuat bahagia orang tua. Kalau dia lagi marah-marah gitu, apa yang dia diamkan dulu, udah sejuk, udah tenang, kasih sesuatu yang membuat dia bahagia, apa pijitkan dia, apa, harus tahu bagaimana celahnya. Kalau kita punya nazar dan kita mau menunaikan nazar tersebut, tapi orang tua kita tidak boleh. Nah, nazar itu wajib. Apakah kita harus tetap menyelesaikan nazar tersebut tanpa ridho dari orang tua, atau boleh nunggu sampai orang tua kita ridho? Ustaz, kalau sudah mampu melaksanakan nazar, wajib laksanakan nazar. Karena nazar itu menjadikan sesuatu menjadi wajib. Misalnya kalian ada yang ngomong begini, bernazar bahwasanya kalau nanti naik kelas akan puasa Senin Kamis selama sebulan. Naik kelas, wajib puasa Senin Kamis. Jadi wajib. Nah, kalau orang tua tidak boleh kan ngomong baik-baik, ini wajib soalnya. Kalau tidak dilaksanakan dosa. Maka gimana? Tetap harus laksanakan. Tetap harus dilaksanakan.
Apakah dosa jariah itu mengalir walaupun kita tidak melakukan lagi? Iya. Dosa jariah itu terus mengalir sebagaimana amal jariah. Akan selalu mengalir walaupun tidak dilakukan lagi. Makanya hati-hati dalam melakukan dosa. Nauzubillah min dzalik. Apalagi dosa jariah. Dalam kubur dosanya mengalir terus. Apa contohnya di antara dosa jariah? Di antara contoh dosa jariah, dia bangun tempat maksiat. Dia meninggal, tempat maksiatnya masih dipakai orang. Terus mengalir tuh dosanya. Kakek meninggal. Ada di Madura, doakan. Boleh ke ziarah kubur baca maulid sambil bergendang? Boleh. Ustaz, macam mana kalau orang tua kita nyuruh berhenti mondok dan kita tak mau? Jadi sarannya gimana Ustaz? Omongan baik-baik. Tapi kalau orang tua sampai murka sama ente, kalau ente tidak berhenti mondok sampai murka, dia udah berhenti aja. Kenapa? Karena itu bukan sampai melanggar syariat. Kecuali kalau dia maksa buka kerudung depan orang, buka kerudung. Mondok mak, buka. Jangan. Kenapa? Itu melanggar syariat. Tapi kalau ini mondok, suruh berhenti. Kalau jangan lama, masih mondok mak, kami masih bodoh, masih banyak pengen belajar. Jangan ini, kau tak berhenti ha? Sampai dia murka gitu. Udah lama terserah, gitu ya. Tak bisa. Kalau udah orang tua itu tak bisa. Pokoknya selama perintah dan larangannya tidak melanggar syariat, taat. Kalau masih dirayu, udah rayu dulu. Tapi kalau tak bisa, taat aja. Karena di situ insya Allah ada keberkahan. Ustaz, kalau misalnya orang tua kita maksa kita untuk nikah sama orang, sedangkan kita ni belum siap untuk nikah, boleh tak kita bantah? Jangan dibantah, ngomong baik-baik. Bantah tak boleh, ngomong baik-baik. Tapi kita tak ada niat buat melawan mereka. Ya ngomong baik-baik lah. Belum ni, masih nak belajar dulu. Udahlah aku kahwin ya lah. Ini terlanjur yang melamar kau ni, bagus ni budak ni. Ini payah mau cari macam dia ni. Masya Allah akhlaknya. Punya ilmu agama lagi. Ngomong baik-baik. Kalau masih tak kekeh mak, udahlah mak, terserahlah mak. Gitu. Tapi boleh tak mak kami tengok fotonya? Boleh tak kami ketemu? Kan sunnah ketemu. Sunnah ketemu. Boleh tak mak kami ngelihat? Lah kau tu sangat lihat lah. Mak, yang menjalankan kehidupan kami nanti mak. Boleh tak kami tengok? Sunnah mak, tengok tu sunnah. Tengok. Habis tengok, istikharah, musyawarah. Cocok, bismillah, jangan dia omongkan baik-baik. Tapi kan kadang-kadang ada orang tu kata dia. Nah itu repot macam itu tu. Kata dia, tak bisa, kau harus kahwin sama dia. Kau harus kahwin sama dia. Macam mana lah tu? Ini doa ya, nangis ya Allah, bukakanlah hati mak saya ya Allah. Saya yang nak kahwin pula jadi dia yang maksa ya Allah. Itu ya, lawan tak boleh. Kalau lawan tetap tak boleh. Jangan. Ngomongan baik-baik. Omongan baik-baik dan didoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruha ila ikhwanihi min al-anbiya wa musyrikin sahabat tabi'in. Wa tabi'ahum bi ihsan thumma ila arwahina ba'atil a'immatil mujtahidin muqallidin fid din wal ulama ila amin fuqaha hadisin qur'an hasan salatus suhih muhammadin wa arwah ulaihi khususan minhum سيدنا الإمام المهاجر محمد بن عيسى بن بدر محمد بن علي وعلى رسوله وبرئ جميع ساداتنا المعلم ثم إلى روح عن حبيب حسين أحمد كريم حبيب عبد الرحمن بن سليم الهندوس عبد الرحمن الهندوس حبيب حسن أحمد بن حسن بن علي المالكي وشيخنا وسلف حبيب صالح بن أحمد مصطفى بن صالح بن زيدين من شريف راضي بن عبد الله بن عبد الرحمن بيت ثم إلى روح من شريف حسن بن عمر كريم حبيب حلوم بن بكر ثم إلى روح اذكروا أمواتكم اذكرنا أمواتكم. الله يغفر لهم ويرحمهم بذنوبنا وينفعنا بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلوم نفاتهم في الدين والدنيا والاخره. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.